Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 untuk kelompok proyek akhir untuk mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Di sini kami membuat aplikasi untuk perbankan koperasi. Untuk hasil running aplikasinya seperti berikut. Untuk hasil aplikasinya ini di sini Kak, saya akan mencoba untuk menambahkan data nasabah pada form individu. Untuk menambah di sini untuk membuat saldo awal. Misalnya saya buat 50.000. Di sini ada tombol save untuk menyimpan data yang telah dimasukkan di dalam text field. Oke, baik, datanya sudah masuk. Lalu kita coba refresh. Nah, setelah itu untuk mencoba melihat nomor rekeningnya untuk user ini atau untuk nasabah ini akan langsung terbuat nomor rekening baru yang pertama, dimana dari nomor rekening ini kita bisa menambahkan maupun menarik saldo. Misalnya saya tambahkan saldonya, nomor rekening dan nominalnya, misal saya tambah 2000. Kita coba refresh lagi, maka saldo akan update dengan menambah 2000 menjadi 52.000. Lalu untuk tarik tunai ini sama, nomor rekening dengan nominalnya. Saya akan menarik tunai 5.000. Kita diklik, kita refresh dulu. Nah, maka akan berkurang sejumlah nominal yang kita masukkan. Lalu untuk di sini selanjutnya untuk tab perusahaan, misal saya memasukkan untuk nama perusahaannya Berujaya, misalnya terdapat di Andis. IB-nya untuk saldo saya masukkan 20.000. Save. Nah, sudah masuk untuk Berujaya. Nah, ini saya coba tambahkan rekening baru dengan saldo. Nah, untuk rekening ini kita juga bisa untuk melakukan transaksi tambah tunai dan tarik tunai. Nah, ini sudah ke update untuk tambah saldonya. Baik, mungkin untuk hasil running program hanya itu saja. Selanjutnya untuk penjelasan IR diagram dan kelas diagramnya akan dijelaskan oleh Kurniawan. Pada Kurniawan dipersilakan. Oke, yang pertama di sini itu ada kelas diagram di mana yang pertama di sini terdapat 4 kelas diagram. Yang pertama ada diagram nasabah, yang kedua ada perusahaan, yang ketiga ada individu, yang keempat ada rekening. Di mana nasabah di sini merupakan kelas parent dari kelas child dari perusahaan dan individu. Di mana individu di sini memiliki 2 buah atribut, yaitu NIK dengan NPWP, dan perusahaan juga hanya memiliki 1 atribut, yaitu NIB. Kemudian di sini selanjutnya kelas nasabah ini dengan kelas rekening. Yang pertama kelas nasabah di sini memiliki 4 atribut. Yang pertama itu ada nasabah, ID nasabah, nama, alamat, dengan nomor rekening. Kemudian setiap nasabah harus memiliki atau bisa memiliki banyak rekening, di mana di rekening ini memiliki beberapa metode, yaitu menambahkan saldo, menarik tunai, dan mendapatkan saldo. Oke, yang selanjutnya lanjut ke IR diagram, di mana di sini terdapat 4 buah entitas, yaitu entitas yang pertama itu ada nasabah, yang kedua ada individu, yang ketiga ada rekening, yang keempat ada perusahaan. Di mana nasabah ini merupakan supertype dari subtype individu dan perusahaan. Kemudian nasabah di sini memiliki atribut, yaitu ada ID, name, dan address. Kemudian yang selanjutnya entitas individu memiliki atribut NIK dan NPWP. Kemudian selanjutnya perusahaan memiliki atribut NIB. Dan selanjutnya hubungan relasi antara nasabah dengan rekening, di mana setiap nasabah bisa memiliki 1 atau lebih dari 1 rekening, di mana rekening memiliki 2 buah atribut, yaitu nomor rekening dan nomor saldo. Oke, yang selanjutnya kelas diagram yang terakhir. Oke, ini sama seperti kelas diagram yang pertama tadi, di mana ada penambahan kelas diagram, yaitu rekening data model, form nasabah controller, DB helper, dan form nasabah. Oke, mungkin langsung saja saya akan jelaskan ke rekening data modelnya, itu di mana rekening data model ini digunakan untuk mengkoreksi file FXML-nya menuju database.
di mana rekening data model ini memiliki beberapa atribut, diantaranya itu untuk menambahkan nasabah untuk individu, kemudian menambahkan nasabah untuk perusahaan, dan masih ada beberapa lagi metode yang terdapat pada rekening data model. Kemudian lanjut ke DB Helper. DB Helper ini digunakan sebagai database connection atau pengkoneksi database dari database MySQL menuju Java. Oke, kemudian yang selanjutnya itu ada ada kelas form nasabah controller, di mana form nasabah controller ini digunakan sebagai controller dari fXML menuju form nasabah, di mana di dalamnya terdapat beberapa metode, diantaranya untuk menghandle nasabah, kemudian tambah saldo dan tarik saldo. Mungkin itu saja. Kemudian yang selanjutnya penjelasan tentang user interface atau file fXML-nya akan dijelaskan oleh Yowan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan UML untuk aplikasi. Yang pertama di sini ada tombol akun korpen yang fungsinya sebagai tag pada aplikasi. Lalu di bawahnya ada menu bar yang berfungsi untuk memilih menu antara file. Lalu ada transaksi dan help, di mana untuk menu transaksi terdapat menu item tambah saldo untuk menambahkan saldo dan menu tarik tunai untuk menambahkan tarik tunai. Lalu selanjutnya di sini ada tab pen sebagai scan dari Anchor Pen, di mana di dalamnya terdapat tab individu dan perusahaan. Untuk tab individu di dalamnya terdapat pengaturan untuk mengeluarkan list akun individu, melihat nomor rekening beserta saldonya, lalu menambahkan nasabah dan juga menambahkan rekening untuk setiap nasabah. Lalu untuk tab individu ini terdapat beberapa tombol, di antaranya itu tombol save untuk menyimpan data untuk nasabah baru, ada tombol refresh untuk merefresh data baru, dan tombol clear untuk membersihkan teks file, dan tombol tambah rekening untuk menambahkan rekening baru pada nasabah individu. Lalu selanjutnya ada tab perusahaan. Tab ini hampir mirip seperti tab individu tadi. Tab perusahaan terdapat list untuk akun perusahaan beserta list nomor rekening dan saldonya. Juga terdapat text file sebagai tempat input data nasabah perusahaan, dan tempat tombol-tombol yang sama seperti tab individu yang sebelumnya. Sepertinya sudah cukup saya menjelaskan. Saya kembalikan ke data. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai source code dari aplikasi ini. Mungkin yang pertama saya akan beranjak menuju ke kelas nasabah, di mana di sini menggunakan kelas abstrak. Untuk kelas nasabah ini sebagai supertype atau kelas parent dari kelas perusahaan dan individu, yang nantinya untuk ID, name, address, dan nama akun dan rekening ini akan diimplementasikan ke perusahaan dan individu. Lalu untuk kelas individu di sini terdapat variabel nick dan npwp dengan tipe datanya long, di mana di sini akan digunakan sebagai variabel untuk tempat nick dan npwp. Lalu untuk di bawahnya ini terdapat konstruktor dan untuk setter getternya sama seperti di kelas individu. Untuk kelas perusahaan ini akan mengextend dari kelas nasabah dengan penambahan variabel nib, dimana di sini di setting string. Lalu di sini terdapat konstruktor dan setter getternya. Lalu untuk kelas rekening, dalam kelas rekening ini terdapat variabel nomor rekening dan saldo, dimana untuk kelas rekening ini nantinya akan dapat menambahkan saldo dan menarik tunai, dimana di sini untuk menambahkan saldo kita akan mengambil saldonya dan ditambah dari jumlah dari variabel jumlah yang dari konstruktor dari parameternya. Lalu sama seperti tambah saldo tadi, untuk tarik tunai dia dikurang. Lalu selanjutnya ada rekening data model, dimana di sini terdapat mungkin ke DB helper dulu. DB helpernya salah lagi. Oh, tadi benar. Untuk DB helper di sini menggunakan MySQL. Lalu di sini terdapat connection dengan variable con dinolakan dahulu. Lalu terdapat konstruktor untuk get method untuk get connection, di mana di sini akan mengambil database dari database koperasi dengan ID root dan
password yang kosong, dimana jika akan terkoneksi nanti akan muncul connection stabilized. Lalu di sini untuk meng-create table, jika table-table yang ada yang akan digunakan itu belum ada. Lalu ini untuk query-nya untuk menambahkan tabel nasabah, tabel individu, tabel perusahaan, dan tabel rekening. Lalu ke rekening data model. Untuk rekening data model ini, seperti yang sudah dijelaskan oleh Kurniawan tadi, di sini akan komunikasikan dari database menuju ke file XML-nya. Dimana di sini terdapat metode-metode untuk metode add nasabah ini untuk menambah nasabah, dimana di sini terdapat query untuk menambahkan nasabah yaitu insert nasabah ini. Lalu ada metode add nasabah untuk perusahaan, juga di sini ada add rekening untuk menambahkan rekening. Jadi untuk parameter di sini terdapat parameter ID dan rekening, dimana nantinya untuk menambahkan rekening ini membutuhkan ID rekeningnya atau nomor rekening. Lalu di sini ada list untuk get individu, dimana nantinya di sini akan digunakan untuk menampilkan list dari database, dimana untuk nasabah-nasabah di dalam tab individu akan ditampilkan. Jadi akan mengambil datanya dari database individu. Sama seperti tadi untuk observable list ini kita mengambil dari perusahaan, lalu untuk mengambil datanya yang akan ditampilkan di dalam list perusahaan, di dalam tab perusahaan. Lalu di sini juga ada untuk get rekening yang nantinya akan ditampilkan di dalam list fxml di dalam tabel get rekening, di dalam tabel rekening. Lalu selanjutnya di sini ada metode get saldo rekening untuk mengambil saldo yang ada sekarang dengan parameter nomor rekening. Jadi untuk query SQL-nya di sini akan mengambil saldo yang ada pada rekening sekarang, di mana dengan parameter nomor rekening akan diselect atau dicari untuk dengan nomor rekening ini untuk mengambil saldonya. Maka dari itu dia untuk metodenya double dengan return saldo. Lalu ada metode next ID. Untuk metode next ID ini untuk melihat apakah ID ini sudah sampai akhir atau belum. Lalu untuk next nomor rekening ini akan melihat apakah nomor rekening ini sudah sampai akhir atau belum dengan parameter ID. Jadi untuk nomor rekening kita akan melihat dari ID masing-masing nasabah. Lalu yang selanjutnya untuk controller dari format nasabah untuk file fxml-nya. Di sini terdapat banyak variabel untuk yang akan digunakan di dalam file fxml-nya. Lalu di awal di sini akan di-initialize, di mana kita deklarasikan untuk data model, kita mengambil variabel data model dari kelas rekening data model. Lalu di sini kita buat status untuk DB status. Sempat lupa menjelaskan untuk database status ini, maka akan misal jika untuk koneksi ini berjalan lancar atau tersambung, maka akan tampil tersambung, dan jika tidak maka akan tampil terputus. Lalu di sini akan untuk tombol clear perusahaan, tombol refresh dan refresh perusahaan. Di sini untuk exception-nya, jika terdapat error maka akan di print langsung di outputnya. Lalu di sini untuk tabel nasabahnya, di sini untuk akun individu akan dibuat list di dalam atau di dalam tabel ini untuk individu, dan tabel nasabah perusahaan akan membuat list di dalam tab perusahaan ini. Baik, lalu setelah itu ada beberapa metode handle untuk trigger dari banyak tombol yang ada tadi. Di sini ada handle add nasabah, yaitu sebagai trigger atau fungsi dari tombol menambah nasabah. Di sini untuk logiknya di sini terdapat kita memasukkan rekening baru, di mana kita mengambil dari tombol ini teks nomor rekening ini dan saldonya. Lalu kita mencoba masukkan menggunakan metode add nasabah dengan parameter nasabah baru yang ini tadi. Lalu jika data sudah berhasil ditambahkan, maka akan
untuk label save status ini akan tampil data berhasil ditambahkan. Lalu yang selanjutnya terdapat metode handle refresh nasabah, itu sebagai trigger dari tombol ini refresh, dimana di sini akan mengambil ulang data-data dari data model tadi yang sudah dibuat untuk data dari nasabah individu, dimana di sini akan mengisikan kolom ID dengan kolom ID, lalu kolom nama dengan kolom name pada database, dan seterusnya. Lalu kita buat set items ini dengan null, dan kita set item ini dengan variable data seperti yang ini tadi. Lalu setelah itu ada handle clear data, dimana di sini untuk text field, di sini fungsinya untuk mengosongkan text field yang ada, dimana untuk di sini dalam text field ini akan kosong setelah data yang ditambahkan. Maka dari itu tadi pada saat di initialize langsung di trigger dengan metode fire. Lalu di sini ada handle at reckoning. Di sini fungsinya untuk menambahkan rekening baru, dimana kita mengambil metode dari data model tadi atau dari kelas rekening data model dengan mengambil text field dari ID, lalu kita mengambil nomor rekening dan juga saldonya. Nah, lalu kita view rekening untuk melihat rekening ini akan ditaruh di mana. Lalu kita mengset nomor rekening baru, kita parsing ke string dengan nomor rekening ini. Untuk text field saldo baru tadi kita buat nol lagi, kita buat kosong. Lalu untuk metode view rekening, sini dengan parameternya ID, di sini untuk digunakan untuk melihat rekening yang ada, atau dapat dikatakan untuk mengisi tabel kolom-kolom di dalam tabel nomor rekening dan saldo. Lalu di sini ada handler untuk menambahkan nasabah perusahaan. Di sini gunanya untuk menambahkan perusahaan yang ini di dalam tab perusahaan. Untuk tombol ini nantinya akan menambahkan data nasabah perusahaan, seperti itu. Untuk logika di dalamnya itu mirip seperti untuk menambahkan nasabah individu tadi. Lalu selanjutnya ada handle refresh nasabah perusahaan. Di sini sama seperti refresh untuk tab individu tadi, di sini akan merefresh data atau mengambil data kembali dari database. Lalu selanjutnya ada handle clear data perusahaan. Ini mirip seperti tadi, akan mengosongkan text field yang ada pada text field perusahaan ini, nama, alamat, dan NIB, dan juga saldonya. Lalu ada handle at rekening perusahaan. Ini juga mirip seperti pada tab individu tadi, akan mengambil data dari inputan user yang ada di sini. Lalu untuk ini ID dan nomor rekening sudah di set untuk auto increment dengan nomor rekening yang sudah ada, dan akan menambahkan juga ID-nya. ID dari tiap-tiap user akan ditambahkan di ujungnya. Lalu untuk saldonya kita bisa dapat menginputkan untuk saldo awalnya, dan untuk ketika kita mengeklik tambah rekening akan masuk data yang sudah kita inputkan tadi ke dalam tabel yang ada di sebelah kiri ini, untuk tabel nomor rekening dan saldo. Lalu di sini untuk method view untuk mengambil data dari database untuk menampilkan di dalam tabel yang ada di bawah ini untuk nomor rekening dan saldo. Lalu selanjutnya ada metode tambah saldo, dimana untuk metode ini digunakan untuk menambahkan saldo untuk tiap rekening, dimana kita akan mencarinya di dalam menu transaksi yang ada di atas ini dengan menu item tambah saldo. Jadi untuk metode tambah saldo ini sebagai fungsi yang digunakan ketika kita mengklik menu item tambah saldo, dimana di dalamnya kita akan melihat J-Option Pen untuk nomor rekening, dan kita akan memasukkan nomor rekeningnya dan juga nominal. Lalu kita masukkan, kita buat dalam variable base ini, kita mengambil data dari database untuk mengambil saldo rekening yang sudah ada. Kita masukkan dulu. Lalu untuk variable tambah ini sebenarnya bisa langsung dimasukkan di sini, cuma hanya saja saya membuat biar lebih simpel. Jadi untuk data yang sudah ada atau saldo yang sudah ada ditambahkan dengan parsing dari string ke double dengan inputan user yang tadi dari nominal. Lalu kita update untuk mengset rekening saldo
ini variabel tambah dengan ini, kita menambahkan sesuai yang sudah ditambahkan. Lalu where ini untuk mencari di mana nomor rekening yang akan ditambahkan. Lalu ini adalah untuk execute dari SQL-nya. Lalu langsung saja di rekening perusahaan. Lalu untuk tarik saldo, mirip seperti tadi, user akan diminta nomor rekening dan nominalnya yang ingin ditarik. Lalu untuk saldo yang ada sekarang itu akan dimasukkan ke dalam variabel base untuk mengambil saldo rekening yang sudah ada. Lalu di sini langsung saja dikurang, untuk saldo yang sudah ada dikurang dengan inputan yang baru dimasukkan oleh user tadi, dimana ini dengan variabel nominal. Lalu akan dicari dengan nomor rekening di dalam kolom nomor rekening dengan nomor rekening yang sudah diinputkan. Lalu di execute untuk query-nya dan langsung di view rekening perusahaan. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.